Bab 361. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, mungkin itu untuk menunjukkan ketulusannya, atau mungkin dia sama sekali tidak memperhatikan Yang Xuan dan yang lainnya. Guo Yunfei pergi sendiri tanpa seorang pun. Guo Shao, cepat duduk. Long Xiaoman buru-buru bangkit untuk menyapa, tersenyum dan berkata, jika ada yang ingin kau sampaikan, beraninya kau mengganggu Guo Xiaoyu untuk datang ke sini sendiri, yang membuat adikku merasa bersalah. Guo Shao mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak Long sopan. Dia seperti saudara laki-lakinya, dia tidak memperhatikan begitu banyak ritual. Aku hanya datang untuk meminta secangkir teh. Ngomong-ngomong, aku akan membicarakan tentang malam ini. Guo Yunfei berbicara banyak omong kosong, seperti membiarkan aula naga tampil bagus malam ini dan apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah menarik cukup lama, dia mengalihkan pokok bahasan dan langsung menuju tujuan sebenarnya hari ini. Kau bertarung dengan para serigala kemarin. Bagaimana perasaanmu tentang kekuatan mereka? Long Xiaoman tersenyum dan berkata, tidak banyak. Tidak banyak. Guo Yunfei tampak sedikit terkejut. Meskipun dia tidak pernah berhadapan langsung dengan serigala, kekuatan serigala terlihat jelas bagi semua orang. Menurut mereka yang pernah berhadapan dengan serigala, orang-orang itu adalah sekelompok penjaga khusus yang terlatih secara profesional dengan efektivitas tempur yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Long Xiaoman tidak bisa berkata dengan baik? Long Xiaoman menjelaskan sambil tersenyum, Guo Shao, kata-kataku benar adanya. Sama sekali tidak ada kata-kata kosong. Sebenarnya, tadi malam kita hampir mati. Kita tidak menyangka akan menang. Tetapi setelah pertempuran, aku menemukan bahwa serigala-serigala itu memang seperti ini. Mereka tidak menyebarkan kejahatan seperti itu keluar. Melihat ekspresi Guo Yunfei yang mencurigakan, Long Xiaoman terus tersenyum dan menambahkan, Guo Shao, pikirkan baik-baik. Kamu seharusnya tahu seberapa hebat aula naga kita. Meskipun distrik Bianan bukanlah markas serigala, itu adalah gerbang selatan ibu kota provinsi, dan lokasi geografis juga sangat penting. Para serigala itu tidak boleh dianggap enteng, tetapi dalam keadaan seperti itu, bukankah mereka masih bisa dikalahkan oleh kita? Guo Yunfei menyentuh dagunya dan merenung. Apakah para serigala itu benar-benar hanya mengada-ada? Namun, itu juga salah. Jika mereka benar-benar lemah dan ada begitu banyak tempat di ibu kota provinsi, bagaimana mereka bisa melawan dengan mudah? Bahkan jika satu atau dua orang berbohong, kita tidak bisa berbohong semua. Namun, apa yang dikatakan Long Xiaoman juga masuk akal. Bukankah itu sama dengan kekuatan aula naga di tempat yang begitu penting di selatan? Guo Shao, mungkin mereka benar-benar kuat sebelumnya. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Pada awalnya, mereka kuat karena sekelompok orang yang bertelanjang kaki tentu tidak takut memakai sepatu. Sekarang mereka semakin kuat, mereka mulai menikmati hidup, mereka juga akan menjadi semakin rakus akan hidup dan takut mati. Dalam pertempuran tadi malam, saya dapat melihat bahwa semangat juang mereka sangat lemah dan mereka sangat ganas pada awalnya. Tetapi kemudian kami menggertakkan gigi, dengan tekad untuk mati, menyerbu maju dengan gegabah, dan mereka langsung menasihati. Akhirnya, kami dikalahkan oleh puluhan orang, mengejar ratusan dari mereka, sampai ke pos komando mereka, dan hampir tidak menemui perlawanan yang layak. Sederhananya, para serigala itu adalah sekelompok anjing rumput yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Mereka keluar untuk mencari nafkah dengan kepala. Mereka, efektivitas tempur mereka secara alami kuat. Tetapi sekarang berbeda, mereka mulai menikmati kekayaan dan kehormatan. Mereka semakin peduli dengan hidup mereka. Tidak ada yang berani bekerja keras seperti sebelumnya, jadi efektivitas tempur mereka secara alami akan turun. Guo Shaoshen bernyanyi sebentar, kemudian dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, menurutku juga, serigala-serigala itu tidak begitu kuat, tetapi mereka terlalu tinggi. Kemudian dia tertawa. Yang Xuan saling memandang ekspresi dan merasa sangat puas. Tampaknya Guo Yunfei telah sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Setelah mencapai tujuannya, Guo Yunfei bertukar salam lagi, lalu bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa dan mulai merencanakan untuk malam ini. Xiaoman, apakah menurutmu senyum Guo Yunfei berbeda? Yang Xuan bermain. Long Xiaoman tersenyum, itu seperti orang mati yang tertawa. Malam itu, lebih dari selusin pasukan,
termasuk Aula Naga, berkumpul di tempat yang ditentukan di dekat Jiangbei. Tuan Biao, bawa saudara-saudaramu ke kiri. Ah Qiang, bawa orang-orang untuk memutar dari kanan. Saudara-saudara yang tersisa, kumpulkan orang-orang dan kuda dan serang dari depan. Guo Yunfei mulai memberikan tugas. Otaknya sangat canggih. Meskipun dia telah mempercayai kata-kata Yang Xuan, dia masih memiliki keraguan tentang pengerahan pasukan. Dia mengatur semua orang di garis depan, tetapi orang-orangnya sendiri adalah yang terakhir. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia bisa mengungsi tepat waktu. Kakak Long, Kakak Yang, tugas sebagai pelopor akan diserahkan kepadamu. Saat Jiangbei dibaringkan malam ini, kita akan minum anggur perayaan bersama. Guo Yunfei tersenyum pada Long Xiaoman dan Yang Xuan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu secangkir anggur perayaan ini. Long Xiaoman menjawab sambil tersenyum. Menunggu barisan depan lontang maju ke arah utara sungai, mata Guo Yunfei tiba-tiba memancarkan sedikit rasa dingin. Guo Shao, bisakah kita bertindak sekarang? Tuan Biao memasang ekspresi seperti pisau tinta. Guo Yunfei melirik jam dan berkata samar, jangan terburu-buru, tunggu. Tunggu, Tuan Biao berkata dengan curiga, sudah 10 menit. Diperkirakan saudara-saudara Balai Naga marah kepada mereka. Jika mereka terlambat, tidak ada yang menjemput di sana. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Guo Yunfei menatap Tuan Biao dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Biao, percayalah pada saudara-saudara Balai Naga. Sebenarnya, Guo Yunfei sengaja menunda waktunya karena dia tidak bermaksud membiarkan orang-orang Balai Naga kembali hidup-hidup kali ini. Pelopor sebenarnya berarti umpan meriam. Selama mereka menunggu beberapa menit, mereka tidak akan bisa mendapat tanggapan, dan mereka akan digerogoti hingga ke tulang-tulangnya. Dan dia juga ingin menggunakan tangan Balai Naga untuk mencari tahu seberapa kuat serigala-serigala itu. Setelah berita itu datang dari garis depan, dia menyesuaikan taktiknya dengan lebih tepat waktu. Dapat dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Guo Shao, ini tidak baik. Orang-orang di Aula Naga baru saja masuk. Sekarang tidak ada gerakan. Pada saat ini, seorang adik laki-laki yang bertugas mengawasi di depan bergegas berlari untuk melapor. Tidak ada gerakan. Bisakah kamu melihat dengan jelas? Guo Yunfei sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menyangka Aula Naga akan runtuh begitu cepat. Adik laki-laki itu menyeka butiran keringat di dahinya. Lihat dengan jelas, saudara-saudara Aula Naga baru saja masuk sebentar, dan tidak ada bayangan dalam sekejap. Sial, saudara-saudara Aula Naga pasti sudah pergi. Tuan Biao dengan marah berkata, Guo Shao, apa yang kamu tunggu? Berikan perintah dan balas dendam saudara-saudara Aula Naga. Guo Yunfei menarik napas dalam-dalam dan melambaikan dengan satu tangan, saudara-saudara, serang sesuai dengan pengerahan tadi. Lebih dari selusin pasukan segera bergegas menuju utara sungai ke berbagai arah. Mao Qiu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Guo Shao, ayo, aku tidak sabar. Guo Shao tersenyum dingin, diam saja. Mao Qiu tampak bingung, apa? Tidak melakukan apa-apa. Guo Shao mencibir, orang-orang di Aula Naga menghilang dalam 2 menit. Tampaknya para serigala benar-benar sulit dihadapi. Biarkan para Hicks ini melawan mereka terlebih dahulu, dan itu akan tergantung pada situasinya. Jika para Hillbills itu juga segera binasa, kita akan segera mundur. Jika para Hicks itu menang, kita akan segera maju. Bola Wall itu menghancurkannya, menghancurkan mulutnya, dan memberi Guo Yunfei acungan jempol. Guo Shao, tanganmu benar-benar beracun. Guo Yunfei tersenyum tipis, tidak ada racun, tidak ada suami. Serangan di depan sangat buruk. Para serigala itu benar-benar pemberani. Lebih dari selusin pasukan, seperti Lord Biao, bergegas untuk saling berhadapan. Dalam 1 menit, mereka ditekan dengan kuat. Pihak lain tidak hanya memiliki efektivitas tempur yang kuat, tetapi juga memiliki pengaturan taktis yang sangat profesional, berliku-liku, membagi, mengepung, dan mendukung. Satu persatu, taktik yang sangat bagus telah berkembang menjadi pembantaian sepihak dalam sekejap mata. Tempat yang gelap, Long Xiaoman dan Zhou Abao diam-diam menyaksikan semua ini di atas atap sebuah bangunan tempat tinggal yang belum selesai. Para serigala ini benar-benar pemberani. Jika kita tidak mendengarkan saudara yang tadi, saya khawatir kita akan kehilangan mereka sekarang. Zhou Abao melihat situasi pertempuran di bawah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin.
Tepat setelah mereka bergegas ke Jiangbei, Yang Xuan seperti memerintahkan mereka untuk menunjukkan rute dan membiarkan mereka mengintai di bangunan tempat tinggal yang belum selesai ini. Ini adalah penyelidikan Yang Xuan sebelumnya. Menurut penyebaran seluruh distrik Jiangbei, bangunan tempat tinggal yang belum selesai ini adalah satu-satunya sudut mati penyelidikan. Yang Xuan tidak pernah mengecewakan kita. Setiap kali Long Xiaoman berbicara tentang Yang Xuan, matanya selalu berbinar dengan kekaguman. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saudara yang sudah lama di sana dan tidak tahu mengapa. Seharusnya tidak ada yang salah. Jangan khawatir, apa yang bisa dia lakukan? Kita akan tinggal di sini dan menunggu perintahnya. Saat ini, Yang Xuan telah mengitari pusat Jiangbei. Dia berjalan santai menuju sebuah gedung dengan tangan di saku celananya. Di belakangnya, diikuti oleh dua wanita cantik. Baru saja, setelah dia meminta Long Xiaoman dan Zhou Abao untuk menyelinap ke gedung yang belum selesai, dia berjalan mengelilingi pusat Jiangbei tanpa bersuara dari jalan yang cerdik dan bergabung dengan burung Skylark dan Begonia yang sudah menyelinap ke sini. Karena situasi malam ini sangat istimewa, gerbang gedung pusat Jiangbei tentu saja dijaga dengan sangat ketat. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Begitu sampai di gerbang gedung, beberapa orang menghentikanku. Yang Xuan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Burung Skylark dengan cepat mengeluarkan korek api dan menyalakannya untuknya. Yang Xuan menghirup asapnya dan menyemprotkannya ke wajah yang paling dekat dengannya. Pria itu tertegun dan wajahnya tiba-tiba membeku. Itu mata-mata, lakukan. Begitu, mengatakannya, tangan beberapa orang menyentuh ke belakang pada saat yang sama. Saat itu, cahaya perak menyala. Sebelum mereka bisa mengerti apa yang telah terjadi, garis merah tipis muncul di leher mereka, mendongak ke ujung, dan tenggorokan mereka mengeluarkan suara berdesis. Bagaimana kalian berdua menikmati malam ini? Yang Xuan memberi perintah samar. Terima kasih, Tuan. Mata burung Skylark Begonia berbinar karena kegembiraan, dan pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Tak lama kemudian, seluruh gedung pusat Jiangbei menggelar sandiwara api penyucian manusia. Di mana cahaya pedang menyala, pedang itu jatuh satu persatu, dan darah mengalir menjadi sungai. Yang Xuan menyimpan tangannya di saku celana dan rokok di mulutnya. Ia sangat puas dengan pemandangan di depannya. Skylark dan Begonia, dua roh pedang langka, memiliki dua pedang tak tertandingi yang dibuat oleh Yang Xuan dengan susah payah. Mereka dapat dikatakan memotong besi seperti lumpur. Selain itu, buku panduan pedang Tianji terbaik yang mereka latih sangat ganas. Faktor-faktor ini digabungkan, serigala-serigala itu seperti target bergerak di mata mereka. Melihat api hampir padam, Yang Xuan meminta Skylark dan Begonia untuk mengungsi. Pada saat yang sama, ia juga mengirim posisi ke Long Xiaoman dan memintanya dan Zhou Abao untuk membunuh orang-orang di sepanjang jalan dan bertemu di posisi yang ditentukan. 10 menit kemudian, Saudara Yang, ketika Zhou Abao melihat bahwa Yang Xuan tidak terluka, ia menghela napas lega. Para serigala ini sangat aneh. Mereka tampaknya tidak punya niat untuk melawan kita sama sekali. Tiba-tiba mereka semua mundur. Bagaimana kalau kita terus mengejar? Long Xiaoman menggoyangkan butiran darah di bilah pedangnya, trik apa yang dimainkan para serigala ini. Baru saja, rasanya seperti dirasuki sihir. Entah mengapa, mereka mulai mundur. Yang Xuan mengangguk, mundur saja, tanyakan pada Tuan Biao dan lihat apa yang terjadi di tempat lain. Long Xiaoman buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk dihubungi, menelepon beberapa kali, dan berkata kepada Yang Xuan, mereka kalah banyak, tetapi situasi di sana sama saja. Semua serigala tiba-tiba mundur. Baiklah, itu bagus. Yang Xuan mengangguk puas. Semuanya berada di bawah kendalinya. Xiaoman, segera hubungi Guo Yunfei dan beritahu dia tentang situasi di sini. Yang Xuan memberi perintah lagi. Long Xiaoman pun melakukannya, menelepon Guo Yunfei, mengucapkan beberapa patah kata, dan menutup telepon dengan marah. Guo Yunfei bilang kita sudah bekerja keras. Mari kita mundur ke belakang untuk memperbaiki. Dia sendiri yang membawa seseorang untuk menggantikan kita. Long Xiaoman berkata dengan marah, jelas sekali dia datang untuk mendapatkan keuntungan. Dia seperti kura-kura yang menyusut di garis depan pertempuran berdarah. Sekarang dia datang untuk mendapatkan hasil kemenangan. Sungguh menyebalkan. Yang Xuan tersenyum tenang, dia datang bukan untuk mendapatkan hasil kemenangan,
tetapi untuk mati. Ayo pergi. Ayo cari tempat yang lebih baik untuk menonton pertunjukan. Guo Yunfei sangat bersemangat. Dia telah berencana untuk mundur, tetapi tiba-tiba dia menerima telepon dari Long Xiaoman yang mengatakan bahwa garis depan telah dibersihkan. Tentu saja, dia tidak semudah itu dipercaya. Dia segera mengirim beberapa saudara muda untuk menyelidiki. Setelah memastikan situasinya, Guo Yunfei segera memerintahkan seluruh tim untuk terus maju. Mao Qiu, bawa satu regu ke garis depan terlebih dahulu. Pastikan untuk menangkap serigala-serigala itu hidup-hidup atau bunuh mereka langsung sebelum Higgs. Guo Yunfei memberi perintah. Bola wol itu bersinar merah. Bagaimana jika seseorang menyusul di depanku? Guo Yunfei tersenyum dingin, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Hahaha, ayolah, Guo Shao, lihatlah. Mao Qiu adalah seorang barbar. Dia sangat bersemangat tentang hal ini. Dia dengan cepat bergegas maju dengan lebih dari selusin ahli di bawah komandonya. Long Xiaoman melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening. Penghargaan ini tidak ada artinya. Yang Xuan tersenyum tipis, apakah menurutmu serigala-serigala itu benar-benar begitu rentan? Long Xiaoman tampak bingung. Yang Xuan menunjuk ke posisi yang lebih luas di depan, di sanalah tempat pemakaman Guo Yunfei malam ini. Ketika Yang Xuan masih sangat muda, ia mendengar instruktur di kamp pelatihan mengatakan lebih dari sekali bahwa hal yang paling fatal di medan perang adalah mengira seekor singa sebagai kucing yang sakit. Menggoda seekor singa yang lapar dengan tindakan menggoda seekor kucing memiliki konsekuensi yang serius. Sangat disayangkan bahwa Guo Yunfei cerdas, tetapi sudah pasti ia belum mendengar kalimat ini. Ia melakukan kesalahan yang sama sekarang. Ia benar-benar menganggap serigala-serigala buas itu sebagai anjing lokal yang sebenarnya. Korban pertama adalah bola bulu yang memimpin dalam membuka jalan. Ketika Mao Qiu, dengan lebih dari selusin master di bawah komandonya, siap untuk bergegas ke dalam gedung untuk menangkap pemimpin lainnya hidup-hidup, ia tiba-tiba menyerbu ratusan orang dari segala arah. Tidak ada rasa takut di wajah Mao Qiu, dan matanya penuh dengan penghinaan. Jika kau tidak ingin mati, sekaranglah saatnya untuk menyerah, jika tidak, kau akan dibunuh. Kemudian ratusan pisau baja menghantam kepalanya secara bersamaan. Bola bulu itu berubah menjadi tumpukan daging yang hancur dalam sekejap. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Di sisi lain, Guo Yunfei berkumpul dan tiba di sebuah tempat terbuka. Saudara-saudara, cepatlah, setelah malam ini. Sebelum kata-kata itu terucap, suara langkah kaki yang berdesir datang dari depan. Sekelompok orang berkulit gelap tiba-tiba muncul dari depan. Guo Yunfei tercengang. Wajahnya berubah drastis setelah bereaksi. Dia tidak sebodoh bola bulu. Dia tahu dia sedang menyergap. Keluar, teriak Guo Yunfei, menoleh terlebih dahulu dan bersiap untuk berlari dengan liar. Namun, setelah berlari beberapa langkah, tiba-tiba aku menyadari bahwa aku tidak tahu kapan aku berada di belakangku. Entah mengapa, sekelompok besar orang menghalangi jalan. Kemudian, di segala arah, ada sosok-sosok gelap. Ayo, kirim pesan ke semua orang dan minta mereka untuk segera datang mendukung. Guo Yunfei membuat pilihan yang paling tepat pada awalnya, lalu dengan cepat menyesuaikan formasi dan melancarkan pertempuran sengit dengan pihak lain. Dalam waktu kurang dari 3 menit, pasukan dan kuda Guo Yunfei ditekan dengan kuat oleh pihak lain. Sial, panggil lagi. Di mana mereka? Wajah Guo Yunfei berlumuran darah. Dia telah menggantungkan beberapa warna di tubuhnya. Tampaknya dia tidak akan bertahan lama. Setelah seorang adik laki-laki menelepon, dia panik dan berkata, Aula Naga berkata mari kita bertahan sebentar. Mereka memanfaatkan celah ini untuk menyelinap ke belakang musuh dan mengatakan bahwa kita adalah pahlawan pertama yang memenangkan Jiangbei. Yang Xuan, aku pergi ke Nima. Guo Yunfei meraung. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Semuanya adalah ilusi, mereka yang sengaja memperlihatkan kelemahan dan menyanjungnya semuanya adalah bom asap yang digunakan untuk melumpuhkannya. Tujuan utamanya adalah menghancurkan diri sendiri di tangan para serigala ini. Dengar, semuanya, jika kalian bisa keluar dengan cepat, hitung 1. Selama kalian keluar dengan cepat, segera beritahukan kepada aliansi trik-trik dari Aula Naga. Mata Guo Yunfei memerah dan mulai menerobos masuk bersama sekelompok orang. Namun, sebagai pemimpin keluarga Guo, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi dan menyegelnya dengan kuat dalam sekejap mata. Larilah dengan cepat, kalian bisa menghitung 1 per 1.
Ingatlah untuk memberitahu Liga tentang pengkhianatan bajingan Yang Xuan itu setelah kalian keluar. Guo Yunfei memberikan instruksi terakhir, dan kemudian dia ditebas ke tanah oleh puluhan pisau baja, yang berubah menjadi tumpukan saus daging dalam sekejap. Sepertinya keluarga Guo memiliki dua sikat untuk merajalela di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun. Tidak jauh dari sana, di tempat dengan penglihatan yang bagus, Yang Xuan dengan jelas melihat pemandangan ini. Orang-orang di bawah Guo Yunfei dan dirinya sendiri, dilihat dari pertempuran tadi, pasti berpendidikan tinggi di Jianghu biasa. Namun sayang, kali ini mereka berhadapan dengan pasukan misterius yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari mereka. Sementara itu, Yang Xuan semakin yakin bahwa serigala-serigala yang tidak diketahui asal-usulnya ini pasti telah dilatih oleh pengawal khusus profesional. Taktik, pembagian, pengepungan, jalan memutar, pengepungan, dukungan, perubahan formasi, dan memancing musuh secara mendalam adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengawal profesional. Kemampuan bertarung serigala-serigala ini sudah dapat menyamai setengah level pengawal profesional. Tidak peduli seberapa kuat Guo Yunfei, dia hanya setingkat dengan Jianghu. Menghadapi kelompok serigala yang pasti telah dilatih oleh pengawal khusus ini, mereka tentu bukan lawan. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Katakan kepada saudara-saudara bahwa jika kalian ingin menghasilkan banyak uang dan ingin menjadi kaya, malam ini adalah kesempatan. Jika kalian membunuh lebih dari 2 musuh, kalian akan diberi hadiah 1 juta yuan. Jika kalian membunuh musuh dengan berani, bahkan jika kalian berbaring, kalian juga akan memberi keluarga kalian uang pensiun 1 juta yuan. Sekarang, giliran kita untuk bermain, cepat. Dengan perintah dan peraturan hadiah yang sangat meningkatkan moral Yang Xuan, orang-orang di Aula Naga segera bergegas menuju kelompok pertempuran seolah-olah mereka telah mengalahkan darah ayam. Yang Xuan juga memerintahkan Skylark Begonia untuk menyelinap ke kelompok pertempuran untuk membantu secara diam-diam. Markas besar para serigala telah diambil sebelumnya, yang sudah dalam kekacauan. Ketika Guo Yunfei dikepung di belakang, Guo Yunfei melawan dengan putus asa dan menderita pukulan berat. Meskipun dia menang, dia sudah kelelahan. Setelah beberapa putaran pertempuran sengit, itu secara bertahap ditekan oleh Aula Naga. Akhirnya, Balai Naga menang telak, dan semua serigala berhasil dibasmi kecuali beberapa yang berhasil menerobos. Saudara-saudara, menang. Yang Xuan melambaikan satu tangan dan saudara-saudara Balai Naga bersorak. Apakah aku sedang bermimpi? Dalam perjalanan pulang, Long Xiaoman merasa ringan di sekujur tubuhnya. Dia selalu merasa bahwa semua ini tidak benar. Serigala-serigala yang menakutkan itu dimusnahkan oleh mereka. Sejak saat itu, seluruh Jiangbei adalah wilayah Longtang. Ini seperti burung pipit yang berubah menjadi burung phoenix dan ikan mas yang melompati gerbang naga. Ini baru permulaan. Yang Xuan tersenyum tipis, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Long Xiaoman berpikir sejenak dan berkata, pertama-tama bubarkan pujian, menangkan hati rakyat, dan bagi setengah wilayah kepada Tuan Biao dan pasukan kecil lainnya. Fondasi kita di ibu kota provinsi ini lemah. Bahkan jika kita memenangkan pujian ini, kita mungkin tidak dapat mewujudkannya. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mendapatkan lebih banyak dukungan sesegera mungkin. Bagus. Yang Xuan mengangguk puas, Xiaoman, sekarang pergi dan kumpulkan Biao Ye dan yang lainnya untuk membicarakan pembagian wilayah. Macan tutul, kau tangani saja akibat dari perbuatan saudara-saudaramu. Semua komitmenmu sebelumnya akan terpenuhi dan dihargai sesuai dengan jasamu. Begitu, mereka menjawab serempak. Setelah itu, Long Xiaoman sepertinya teringat sesuatu lagi, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan 2 orang tua itu, siluman kucing dan si jahat tua? Kurasa mereka pasti tidak mau membagi wilayah. Yang Xuan tersenyum, jadi sekarang aku harus pergi ke mereka untuk minum teh, membicarakan tentang kehidupan dan cita-cita. Sebuah klub hiburan di pusat kota, ruang pribadi paling mewah. Saudara Yang Xuan, berkat aula nagamu kali ini, aku akan memberimu beberapa keterampilan otak. Saudara kita tidak akan kembali sebelum dia mabuk malam ini. Siluman kucing tersenyum dan menuangkan anggur sendiri. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, saudara kucing sopan. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak akan minum anggur malam ini. Saya datang ke sini untuk melapor kepada saudara kucing dan saudara Lao Xie. Saudara kita berencana untuk secara resmi memasuki dan mengambil alih Jiangbei besok.
Dia baru di sini dan tidak mengerti banyak hal. Pada saat itu, dia masih membutuhkan dua orang tua untuk menjaganya. Setan kucing itu memegang cangkir anggur dan berhenti sebentar. Sambil tersenyum, dia meletakkan anggur kembali ke meja teh, menghancurkannya, dan berkata, lebih baik untuk menolak terlebih dahulu tentang memasuki Jiangbei. Hubungan antara ibu kota provinsi lebih rumit, dan masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Di samping iblis tua itu mengambil alih, ini juga demi kebaikanmu. Tidak lebih baik dari Nanjiangmu. Kamu perlu mempertimbangkan banyak hal. Yang Xuan menyipitkan matanya. Aku tahu akan ada masalah, tapi aku punya bayi yang sangat baik yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam sekejap. Oh, bayi apa? Saudara Yang, katakan padaku. Setan kucing itu sangat aneh. Yang Xuan mengangkat matanya dan menatap mereka. Dia berkata sambil tersenyum tipis, kepala kalian. Udara di ruang pribadi itu langsung membeku. Roh jahat tua itu mengembuskan napas pelan di sudut mulutnya dan memancarkan tatapan kejam di matanya. Setelah tertegun sejenak, siluman kucing itu masih tetap tersenyum, perlahan menarik gelas anggur dan menyipitkan matanya. Oh, kalau begitu aku ingin mendengar apa yang akan dilakukan saudara yang dengan kepala kita. Yang Xuan berkata pelan, kita ditempatkan di Jiangbei. Itulah yang seharusnya kita dapatkan. Memang, jika kita ditempatkan sekarang, kita pasti akan menghadapi beberapa masalah kecil. Tetapi jika tebakanku benar, kalian berdua seharusnya menjadi dua masalah terbesar. Selama kalian berdua menundukkan kepala, bukankah masalah itu akan hilang? Siluman kucing itu tertegun dan tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama, wajah tersenyum yang sederhana, jujur, dan lembut yang selalu tergantung di wajahnya tiba-tiba tampak aneh. Secara khusus, mata kecil itu memancarkan tatapan jahat yang tidak dimiliki manusia, yang membuat orang-orang melihat ke lubuk hati mereka. Julukan siluman kucing tidak diberikan secara cuma-cuma. Karakternya memang lembut, tetapi itu didasarkan pada premis bahwa dia tidak melanggar kepentingan dan garis bawahnya. Dia selalu suka tertawa, karena dia tahu bahwa membunuh dengan senyuman lebih kejam daripada wajah yang ganas. Menusuk orang dengan pisau yang lembut adalah yang paling menyakitkan. Saudara Yang Xuan, kamu bisa mengalahkan Jiangbei. Itu benar-benar di luar dugaanku. Aku meremehkan kekuatan aula nagamu sebelumnya. Namun, sebagai seorang penatua, aku perlu menunjukkan satu kelemahanmu, yaitu, kamu terlalu naif. Setan kucing itu menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi tidak bermoral hanya dengan mengalahkan Jiangbei? Aku akan memberimu garis bawahnya. Ini adalah wilayah kita. Kita memiliki tempat ini. Aku dan orang-orang jahat tua itu berjumlah setidaknya lebih dari 1000. Selama aku memberi perintah, kamu, dan semua orang di Aula Naga, tidak ingin kembali hidup-hidup di masa depan. Melihat bahwa kamu adalah bakat yang bagus, aku bisa memberimu pilihan lain. Di sisi lain Jiangbei, kamu dapat memilih dua bidang apa saja. Di masa depan, aku akan memastikan bahwa kamu aman dan sehat di ibu kota provinsi. Setelah mendengar ini, Yang Xuan mencibir, aku juga akan memberimu pilihan dan menyerahkan apa yang seharusnya diberikan kepada kami. Aku juga akan menjagamu tetap aman. Setan kucing dan iblis tua itu tercengang lagi, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum, dengan ekspresi penghinaan dan penghinaan yang jelas. Menjaga kami tetap aman. Setan kucing itu bermain, sekarang ada ratusan saudara kita di luar pintu. Seluruh ibu kota provinsi penuh dengan orang-orang kita. Aku terutama ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Yang Xuan tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia mengetuk meja teh dengan jari-jarinya dengan lembut, dan kotak rokok di atas meja langsung terpental. Begitu Yang Xuan melambaikan tangannya, dua batang rokok yang berserakan di udara terbang menjauh ke arah siluman kucing dan si jahat tua seperti dua peluru. Bang-bang, setelah suara teredam itu, siluman kucing dan si jahat tua itu ketakutan. Dua batang rokok yang lembut itu menggesek telinga mereka dan memakukannya dalam-dalam ke dinding keras di belakang mereka. Betapa cepatnya, betapa kuatnya. Dan tadi ketika dua batang rokok menyentuh telinga mereka, mereka merasakan tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Jika dua batang rokok menyimpang sedikit saja 1 inci, tenggorokan mereka akan langsung berdarah. Yang Xuan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Sekarang, tahukah kamu mengapa aku percaya diri?
Karena aku bisa mengambil nyawamu dengan bermain di antara jari-jariku. Setelah itu, dia tiba-tiba menamparkan meja dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua orang tua, jangan bersulang atau menghukum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertarung di selatan dan utara sungai? Jangan gunakan otak babimu. Kita bisa menghancurkannya dengan jari-jari kita jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikannya. Apakah kamu tidak menyadari apapun? Sejujurnya, apalagi hanya satu Jiangbei. Selama kita bersedia, akan mudah untuk memenangkan seluruh ibu kota provinsi. Aku selalu memberimu cukup muka, hanya karena kalian berdua adalah pendahulu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencobanya sekarang. Ledakan. Pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba ditendang terbuka dan puluhan pria kuat pembunuh bergegas masuk dari luar. Adik laki-laki di luar bergegas masuk ketika dia mendengar berita itu. Tetapi tanpa menunggu reaksi mereka, Yang Xuan tiba-tiba menepuk meja, 2 gelas anggur memantul ke atas, dan Yang Xuan melambaikan tangan dengan satu tangan. Dengan suara keras, kedua cangkir itu pecah menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan air hujan, satu demi satu ke arah puluhan orang. Ah, 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 puluhan orang itu langsung menutupi wajah mereka dan berteriak, tetapi wajah mereka penuh dengan pecahan kaca, kabur dengan darah dan daging, dan tampak sangat menakutkan. Menurutmu apa yang bisa kau lakukan padaku dengan gerombolan ini? Yang Xuan tiba-tiba berdiri, mengeluarkan napas yang sangat menindas. Setan kucing dan iblis tua itu berkeringat. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka bahkan tidak membuat film seperti ini. Pada saat yang sama, mereka tidak pernah merasakan roh pembunuh yang begitu kuat, seolah-olah detik berikutnya, akhir dunia akan datang. Mundur. Kejahatan lama tiba-tiba mengeluarkan suara dan meminta semua orang untuk mundur. Ruangan itu anehnya sunyi dan suasananya sangat suram. Yang Xuan tidak berbicara, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan lembut. Sekitar 10 menit kemudian, siluman kucing dan si jahat tua saling memandang diam-diam, lalu mengangguk lembut. Berikan kami satu juga. Si jahat tua membuka mulutnya, suaranya serak, dengan sedikit kesedihan. Yang Xuan mengeluarkan sebatang rokok, menyerahkan satu kepada mereka masing-masing, lalu menyalakannya untuk mereka dengan korek api. Mereka mengisapnya beberapa kali. Kami punya permintaan. Si jahat tua membuka mulutnya. Katakan, suara Yang Xuan tenang, tidak mendominasi atau dibuat-buat. Si jahat tua mendesah, tolong bersikap baik kepada saudara-saudara kita dan jangan mempermalukan mereka. Apa maksudmu? Yang Xuan tampak sedikit bingung. Siluman kucing tersenyum pahit, saudara Yang, jangan pura-pura bingung untuk kita. Mereka semua adalah orang-orang di jalan ini. Kamu harus tahu aturannya. Dengan cara ini, hanya ada satu hukum, yaitu hukum rimba. Kami sudah tua dan tidak bisa bertarung. Bukannya kami takut mati, tetapi kekuatanmu jauh di luar imajinasi kami. Jika kami benar-benar bertarung, nyawa kami bisa dielakkan, tetapi kami benar-benar tidak ingin melibatkan saudara-saudara yang makan bersama kami. Kami telah menerima kekalahan. Hanya ada satu pemenang di jalan ini. Setelah kami mati, saya harap kalian akan bersikap baik kepada saudara-saudara kami. Yang Xuan bertanya-tanya, mengapa kalian berdua mati? Siluman kucing itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sekaranglah saatnya. Jangan bertele-tele, apakah kalian pikir kalian akan membiarkan kami hidup? Bagaimanapun, saudara-saudara kami harus setia kepada kami. Selama kami tidak mati, kalian tidak akan stabil di Istana Naga. Itu bukan salah kalian. Jika itu kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Kami sudah siap sejak hari kami menginjakkan kaki di jalan ini. Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba tersenyum. Dua tetua, kalian terlalu banyak berpikir. Aku tidak hanya tidak akan mempermalukan kalian, tetapi aku juga akan membiarkan kalian terus menikmati kemakmuran. Baik siluman kucing maupun si jahat tua itu tercengang dan menatap Yang Xuan dengan aneh. Dua pendahulu, tidak diragukan lagi. Yang Xuan menuangkan 2 gelas anggur untuk mereka dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya. Aku tidak perlu mempermainkanmu. Selama kamu keluar dari Jianghu, aku tidak akan mempermalukanmu, dan aku tidak akan mengambil apapun yang menjadi milikmu. Setelah mendengar ini, siluman kucing dan si jahat tua itu memancarkan cahaya di mata mereka, tetapi segera memudar lagi. Dua tetua masih tidak percaya padaku. Yang Xuan bertanya,
Siluman kucing itu tersenyum pahit, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu tidak berurusan dengan kami, suatu hari kami harus masuk dan ditembak. Hari ini, kami berdua orang tua akan memberikannya kepadamu. Sebenarnya, kami sudah lama lelah dengan cara ini. Hanya saja begitu jalan ini diinjakkan, itu tidak berarti pergi. Begitu turun dari posisi ini, itu akan hancur berkeping-keping. Saudara yang menghargai cinta dan kebenaran. Jangan mempermalukan kami, dua orang tua ini. Kami memahami persahabatan ini. Hanya saja, kami telah berada di jalan ini selama bertahun-tahun dan telah melakukan lebih banyak hal buruk. Jika Anda terus berada di posisi ini, Anda dapat terus bertahan hidup, tetapi begitu Anda turun, bahkan jika Anda tidak berurusan dengan kami, Yamen tidak akan membiarkan kami pergi. Yang Xuan mengangguk dengan lembut. Dia pernah mendengar Long Xiaoman mengatakan ini. Faktanya, banyak pemimpin Jianghu memiliki cukup kekayaan untuk menyia-nyiakan hidup mereka. Tetapi masih membawa kepalanya ke depan, sebenarnya, itu hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Begitu mereka turun dari posisi itu, rekan-rekan mereka tidak akan membiarkan mereka pergi, dan Yamen tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka hanya dapat terus mendaki, atau setidaknya terus mempertahankan status mereka saat ini. Mengapa Anda tidak memilih untuk berbisnis? Menjadi pengusaha yang sah juga merupakan jalan keluar. Yang Xuan berkata bahwa dia mendengar Long Xiaoman mengatakan bahwa ada banyak orang di Jianghu yang telah berhasil berubah setelah pensiun. Kami tidak mau. Mudah saja bicara, kata siluman kucing itu sambil tersenyum masam. Air sumur di lingkungan Jianghu dan bisnis tidak menyerbu sungai, tetapi orang-orang di lingkungan bisnis itu selalu menolak kami. Terutama situasi di sini bahkan lebih rumit. Lingkungan bisnis di ibu kota provinsi telah dikendalikan oleh konsorsium Zhao. Jika Anda ingin memasuki lingkungan bisnis di ibu kota provinsi, Anda harus mendapatkan persetujuan diam-diam dari konsorsium Zhao. Jika mereka tidak menganggukkan kepala, berbisnis di sini sama saja dengan 1001 malam. Yang Xuan bertanya lagi, lalu mengapa kamu tidak pergi ke konsorsium Zhao untuk berbicara? Kalian berdua juga orang nomor 1. Mereka tidak akan memberimu wajah ini. Saudara Yang, kamu berpikir terlalu sederhana. Siluman kucing itu melanjutkan dengan senyum masam, orang-orang dari konsorsium Zhao itu selalu angkuh. Di mata mereka, kita hanyalah beberapa penjahat besar. Ketika kita berada di posisi tinggi, mereka tidak ingin menghubungi kita, apalagi ingin berubah sekarang. Yang Xuan merenung sejenak, konsorsium Zhao, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Siluman kucing itu menjelaskan, orang terkaya di ibu kota provinsi itu secara nominal adalah Jiang Wenian, tetapi bos sebenarnya di balik layar adalah konsorsium Zhao. Mereka memiliki dana yang sangat besar dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Para pemimpin bisnis, termasuk Jiang Wenian, sebenarnya dikendalikan oleh konsorsium Zhao. Mantan pemilik konsorsium Zhao telah meninggalkan jabatannya sebulan yang lalu. Sekarang sebagian besar diurus oleh Nona Zhao. Berbicara tentang Nona Zhao, dia juga seorang legenda. Dia hanyalah seorang gadis kecil berusia awal 20-an, tetapi kemampuannya tidak kalah dengan mantan pemiliknya. Meskipun dia juga membenci kita, aku yakin dari lubuk hatiku. Si tua jahat di samping juga mengangguk dan memuji, gadis Zhao Xiaodan benar-benar hebat. Sulit membayangkan dia memiliki kemampuan seperti itu saat dia masih sangat muda. Dalam beberapa tahun, aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba menyela, Zhao Xiaodan. Zhao Xiaodan yang mana? Kata Chet, Nona Zhao, Presiden Konsorsium Zhao, omong-omong, ada majalah dengan sampul Nona Zhao. Kemudian dia mengeluarkan majalah keuangan lokal dari laci sebelah. Yang Xuan Chao melirik sampulnya dan terkejut. Pada saat yang sama, dia hampir senang. Aku tidak menyangka itu adalah gadis gila itu. Yang Xuan telah melihat bahwa latar belakang gadis gila itu pasti tidak sederhana, tetapi dia secara tak terduga adalah wanita tertua dari konsorsium Zhao. Tunggu, aku akan menelepon. Yang Xuan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Zhao Xiaodan. Telepon akan segera terhubung. Oh, matahari terbit dari barat. Kupikir seseorang telah melupakanku. Zhao Xiaodan tampak aneh di ujung telepon. Yang Xuanshan tersenyum, haruskah aku memanggilmu gadis gila sekarang, atau haruskah aku memanggilmu Presiden Zhao? Itu cukup dalam, Nona Zhao. Oh, sekarang kamu tahu identitas bibiku.
Kamu harus bersikap santai untukku di masa depan. Kamu bisa pergi ke Aula Tiga Harta tanpa apapun. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku. Karakter Zhao Xiaodan sama seperti sebelumnya, ceroboh seperti anak laki-laki. Namun, dia seperti ini di depan Yang Xuan. Di mata publik, dia adalah wanita kuat yang tinggi dan dingin, yang populer dan tegas. Aku benar-benar ada urusan denganmu. Aku punya dua teman yang dulunya suka bepergian. Sekarang aku ingin beralih ke bisnis cuci pakaian putih. Kalau kamu punya waktu, aku akan mengajak mereka ke sini untuk bicara denganmu. Yang Xuan berkata. Zhao Xiaodan berkata di ujung telepon, tidak masalah, tapi sekarang aku di luar negeri dan akan kembali dalam 2 hari. Baiklah, kirimi aku alamatnya. Aku akan meminta seseorang mengirimimu kartu undangan nanti. Kau pergi ke pertemuan ekonomi konsorsium kita besok. Aku akan menyapa pihak lain dan menghitung bagaimana kau ingin bekerja sama. Itu menarik. Terima kasih dulu. Aku akan mentraktirmu minuman saat aku kembali. Yang Xuan menutup telepon sambil tersenyum. Dia menyukai karakter Zhao Xiaodan yang jujur dan terus terang dan sangat nyaman untuk diajak bicara. Apa yang kalian berdua lihat padaku? Apa masalahnya? Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa siluman kucing dan si jahat tua itu menatapnya dengan mata aneh. Dengan siapa kau berbicara tadi? Si jahat tua itu curiga. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, Nona Zhao, Zhao Xiaodan. Ah! Begitu mereka selesai berbicara, mereka tiba-tiba merasa senang. Yang Xuan semakin bertanya-tanya, apa yang kau tertawakan? Apakah ada yang salah? Setan kucing itu menatap Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, saudara Yang, kami mengerti maksudmu. Aku bisa mengerti wajah baik anak muda. Dengarkan saja saudaraku, wajah adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Jika kamu terlalu peduli tentang itu, kamu bahkan bisa melukai dirimu sendiri. Yang Xuan bingung dan tidak bisa saling memahami. Apa yang terjadi? Setan tua itu menghela napas panjang, menatap Yang Xuan dan berkata dengan sepenuh hati, meskipun saudara Yang, kamu juga seorang pahlawan muda, tetapi panggilan telepon tadi itu palsu. Bahkan jika kamu bertindak di masa depan, kamu harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Nona Zhao tidak dapat dihubungi oleh siapapun. Terlebih lagi, hanya mendengarkan nada bicaramu, dia berbicara seperti lelucon. Nona Zhao tidak akan berbicara seperti itu. Yang Xuan tertegun. Dia langsung senang ketika dia bereaksi. Aku khawatir kedua tetua ini curiga bahwa mereka baru saja bertindak.